Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk dalam pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Jadi kita mengucapkan selamat Minggu Pentakosta bagi kita semua. Selamat Minggu Pentakosta. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu boleh mengikutinya, saya akan membacakan untuk kita. Mari kita renungkan dan simak. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebelum ini dilewatkan ke PPT, saya undang dulu kita membaca sekali lagi dari Katekismus. Silakan slide Katekismus. Karena ini penting, ini menjadi dasar bagi kita. Slide untuk membaca apa kata Katekismus Martin Luther tentang Roh Kudus. Bisa? Ya, sembari dicoba dipersiapkan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ya, ini bisa kita baca bersama karena ini penting supaya semua jemaat tahu, dan baiknya ini menjadi sebuah kerinduan kita untuk memahami setiap pesta besar di gereja kita atau di gereja. Jadi di sini kita langsung membaca pasal ketiga, kekudusan orang Kristen. Ya, itu berbicara tentang aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Maksudnya, mari sama-sama kita baca. Maksudnya adalah aku percaya
bahwa aku tidak dapat dengan pikiran dan kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia selalu memanggil, mengukur, menerangi dan menguduskan seluruh gereja Kristen ke dunia dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus di dalam satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu Dia setiap hari bermurah hati, mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya. Pada hari yang terakhir Ia akan membangkitkan aku serta semua orang mati dan memberikan kepadaku serta kepada semua orang percaya kepada Yesus Kristus kehidupan kekal. Demikianlah sesungguhnya. Demikian Bapak Ibu. Jadi pengantar ini sudah sangat menolong bagi kita. Bagaimana kita memahami tentang pesta turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, ya. Pentakosta itu berbicara tentang hari ke-50. Hari ke-50 dihitung sejak Yesus bangkit dari kubur. Ya, 40 hari Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang percaya lainnya. Lalu kemudian Yesus meminta kepada murid-muridnya supaya mereka menunggu Roh Kudus dalam persekutuan mereka. Sehingga ketika mereka berkumpul di Yerusalem, teks yang kita baca ini di hari Pentakosta, lalu Roh Kudus turun atas mereka. Ya, bisa kita lihat di situ seperti lidah api. Demikian gambarannya. Sekarang apa karya Roh Kudus yang bisa kita lihat dan kita rasakan sebagai bukti bahwa kita telah menerima atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Next. Yang pertama, pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus membawa bahasa, tapi bahasanya saling dimengerti. Amanginan pernah bergaul dengan teman-teman yang bukan orang Batak, mungkin dari suku Kalimantan, ya, suku di sana, mungkin juga dari suku Sulawesi, mungkin juga dari suku Papua atau yang lain, atau Jawa. Tentu ketika kita berbahasa atau berbicara dengan logat kita masing-masing, mungkin akan ada sedikit kalimat-kalimat yang tidak pas, ya, menurut kita. Tetapi ketika Roh Allah berbicara pada para rasul, mereka semua berbahasa dengan bahasa yang kita baca tadi. Ada bahasa Arab, ada bahasa Mesopotamia, ada bahasa Partia dan lain sebagainya. Tetapi yang mendengar itu mengerti. Beda dengan ketika menara Babel didirikan dengan kesombongan dan kecongkakan untuk mengelak hukum Tuhan, Aiba. Di situ mereka malah tercerai-berai. Jadi dalam artian di sini modal tatu sibe hatan hidungata makanya kita, ya. Dan dapat tu sibe hatan bapak, kan? Mana aku nggak ngerti masuk mama, jangan paksakan, ya. Doakan supaya bahasa kita itu bisa dimengerti, apalagi kita satu keluarga. Yang kedua, pada peristiwa Pentakosta Roh Kudus membawa apa? Bukti orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia suka bersekutu dengan Tuhan. Lomodo rohana beribadah, lomodo rohana pertanyaan. Dia suka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, spiritualitas yang akan membangun jiwa dan rohnya. Karena memang Roh Kudus itu memenuhi kebutuhan rohani kita. Jadi mau kita udah agak tidak pernah pertanyaan, jangan, ya, apalagi malas ke gereja, jangan. Cuma apa? Nafas, waktu nafas dan pasca. Dan yang ketiga dia mandi, baru dia tidak sangat ibadah, itu susah itu, ya. Jangan sampai demikian Bapak Ibu. Roh Kudus mempersatukan kita. Kita dengar gereja kok suka sih berantem, gitu, suka berkelahi, suka berkelompok. Nah ini kita harus doakan di sini. Para murid-murid itu berdoa semalaman.
berdoa 2 malaman, berdoa 3 malaman, bahkan mingguan kali, karena 10 hari kemudian, ya kan? Adakah di gereja ini yang bersedia jika kita ajak doa malam-malam atau doa semalam-semalam? Nah, dalam rangka turunnya Roh Kudus perlu semakin diperkuat hubungan kita secara pribadi dengan Roh Kudus. Ya, mari kita bersekutu, mari kita membangun persatuan kita, karena pertikaian itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Marpada, bukannya musik, masoa, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kepada kita ketakutan kan? Bukan, tapi roh keberanian. Itu nanti bisa kita lihat dalam 2 Timotius 4:1. Bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, roh keberanian, roh kasih. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini yang paling penting. Supaya kita tidak hanya berpikir rencana kita, tapi pikirkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, Roh Kudus membawa pembaharuan. Ada transformasi, ada kemauan untuk dibaharui di dalam Tuhan. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Kalau kita lihat dari kesaksian-kesaksian Paul tadi, luar biasa ya. Kita bisa melihat banyak, ada 3 Paul yang menuntun dan memandu kita untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama tadi kita lihat dari Lansia, ya. Indahnya hatiku terlihat dari ucapan syukurku, padamu ada anugerah yang kuterima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, di sini di bagian terakhir teks Paul itu, kami siap untuk menyaksikan. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus ini, Jadi Lansia ini sudah masuk dalam pekerjaan Roh Kudus. Mari kita terus lanjutkan. Yang kedua, ketika kita mendengar dari wilayah 3, ini ada keroncong, ya. Sering kutanya pada diriku, sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang padat, jangan sampai terluai jiwaku di dunia yang gelap. Tapi kalimat terakhir, dengarlah Tuhan doa dan keluh, biarmu tentram meskipun dalam gemerlap. Terasa saya secara pribadi terguncang gitu. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita bisa merasakan pekerjaan Tuhan dalam diri kita, itu terasa ada kekuatan baru, ada semangat baru. Itu yang disebut dengan transformasi spiritualitas. Nah, oleh karena itu, melalui transformasi ini kita diminta dalam Pentakosta ini, hari ke-50 merayakan ini, hari ini dan besok. Jangan tinggalkan besok, hari ini dan besok, ya. Kita akan melihat apa yang mau kita lihat. Yang pertama ada 3 hal. Roh Kudus menyatukan melampaui batas kemampuan kita. Itu tadi salah satu cirinya adalah mampu untuk berkomunikasi, mampu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saya sudah sampaikan ketika para teman-teman kami di pelatihan penginjilan, khususnya para evangelis, itu mereka harus bisa menjumpai satu orang di bandara yang bukan orang Indonesia dan meminta untuk izin waktu 5 menit membicarakan tentang anugerah Tuhan. Bapak Ibu pernah terpikir sama orang yang bukan Indonesia di bandara, di kereta api, stasiun kereta api atau di stasiun bus? Nah, kalau itu tidak bisa, belum bisa lulus. Terlebih bagus. Yang kedua, mereka bisa mengajak orang yang ada di Polda Metro Jaya, itu teman-teman kita yang sedang dalam proses, untuk diajak berbicara
dan ada izin resmi untuk bertanya tentang apa tujuan hidup. 5. Dengan orang yang tidak dikenal, dan itu harus dilaksanakan. Kalau tidak ditagih. Nah, bagaimana dengan kita? Adakah tantangan-tantangan iman itu telah kita lewati? Roh Kudus yang memampukan kita untuk melampaui batas-batas itu. Beyond. Yang kedua, Roh Kudus membawa persatuan kepada para murid yang sudah sempat tercerai-berai. Kita tahu ketika Yesus ditangkap di taman Getsemani, semua murid melarikan diri. Semua. Bahkan sampai Petrus sekalipun yang berkata, aku akan mendampingimu, guru yang sempat untuk memotong telinga Markus, orang imam. Lalu kemudian dia harus. Dia mengintai dari jauh dan ketakutan karena seorang perempuan berkata, kau juga adalah sama seperti dia. 3 kali sebelum ayat berpokok dia menyangkal Yesus. Ini menjadi pergumulan. Bukan hanya sekedar mereka takut, tapi mereka juga tergoncang. Lalu dengan turunnya Roh Kudus, maka mereka kembali dikuatkan, dimampukan untuk percaya bahwa hidup mereka sudah diselamatkan oleh darah Yesus yang tersalib di Golgota. Nah, ini penting supaya kita jangan ragu. Ada iman dan komitmen yang kuat setelah kita menerima kuasa Roh Kudus. Jika kita masih ragu, masih goncang, masih tidak mampu, bahkan tidak kuat, ingat, ada Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus mengubah yang takut menjadi berani. Untuk apa? Memberitakan Injil. Kita yang masih takut-takut bersaksi, mulailah bersaksi kepada orang terdekat kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Itu yang pertama. Kita ceritakan dulu siapa Yesus yang kita percaya, supaya kemudian kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita mengizinkan hati, pikiran, dan mulut kita menyaksikan Yesus di tengah-tengah keluarga kita? Makanya kita jauh-jauh sampai ke Afrika. Ada 12 penginjil misionaris yang akan diberangkatkan oleh KBP. Bagaimana dengan kesiapan kita dulu? Jadi itu harus dimulai dari hal terkecil, ya. Nah, sekarang bagaimana cara supaya Roh Kudus bisa mempersatukan kita sesuai dengan tema kita? Yang pertama, Roh Kudus menghilangkan hambatan-hambatan itu. Apa kira-kira hambatan yang kita alami sekarang? Kalau di sini disebutkan glosolalia, ada kuasa untuk mengucapkan kebenaran dan kasih Tuhan melalui perjumpaan-perjumpaan kita. Bukti kita merayakan Roh Kudus, kita setelah pulang dari ibadah ini mau menyaksikan Kristus yang telah bangkit naik ke surga. Karena Yesus berkata, aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya nanti ketika aku datang, kita boleh bersama-sama. Yang kedua, Roh Kudus membangun persaudaraan sejati. Ayat 8, Roh Kudus membangun persaudaraan untuk saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan, bukan saling melemahkan, bukan saling menyalahkan, bukan saling menghina, bahkan bukan saling memfitnah. Yang ketiga, Roh Kudus berperan membuka hati kita. Kita sudah belajar ada 4 jenis tanah. Itu gambaran dari hati kita. Hati yang berbatu-batu. Itu karena apa? Semakin keras. Hati yang dipenuhi semak duri, kekhawatiran. Hati yang sambil lalu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masih ada yang singgah. Ada yang masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Enggak ada yang singgah. Itu orang yang di pinggir jalan. Tetapi Tuhan berkata, jika kita izinkan hati kita menjadi hati yang subur, maka benih firman Tuhan itu akan berlipat kali ganda, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Bukan hanya 10. Itulah tandanya ketika kita mau untuk hati kita dibukakan, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ini bukan proses yang mudah, benar. Tetapi bagaimana proses itu bisa berjalan? Kita buka hati kita, ya. Kita buka hati kita. Tadi dalam Quran, ya, aku datang menolong. Saya pikir-pikir, siapa yang datang menolong? Siapa penolong bagi kita?
Roh Kudus. Jadi sebenarnya Korama ini adalah suara Roh Kudus. Iya, mantap sekali. Karena setelah saya bayang-bayangkan di sini, datanglah, datanglah Tuhan menegur, kau jaga hingga pagi. Kau jaga hingga pagi, tak usahlah engkau gentar. Aku datang menolongmu, tak usahlah engkau gentar. Bisa sedikit bagian terakhirnya. Biarkan dia masuk di gelas tersebut. Apa yang terjadi? Ketika saya masih anak-anak, orang tua saya menunjukkan seperti ajaib, air itu langsung mendidih di gelas itu sendiri. Oh, saya heran. Dan kemudian setelah Papa bilang minum, oh saya takut. Jangan, ini bahaya karena mendidih. Tapi setelah dicicip, oh enak sekali. Ternyata di gelas itu ketika kita minum itu ada sumber kekuatan dalam diri kita karena vitaminnya lengkap. Nah, seperti itulah sebenarnya pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita izinkan Roh Kudus sudah memenuhi hati kita, dia seperti gelombang-gelombang yang menggerakkan seluruh sel-sel tubuh kita. Ya, itu gambaran saja bahwa Roh Kudus itu membangkitkan semangat dan kekuatan kita. Bisa? Kita doakan ada para hamba-hamba Tuhan yang akan diutus HKBP 12 misionaris ke Afrika. Mereka akan merendahkan diri, mempersiapkan diri hidup di tengah-tengah yang tidak mereka kenal. Bahkan mungkin daerah itu ada yang lumayan sekarang kita tidaknya perlu terus doakan. Tapi mereka harus berangkat karena sudah ada janji kepada Tuhan. HKBP tidak hanya berbicara penginjilan ke dalam, tapi HKBP menjadi berkat untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan ke daerah yang di luar daerah Indonesia, yaitu Afrika.
Bahkan di Indonesia kita masih terus bergumul untuk mendoakan penginjilan-penginjilan kita di daerah yang lain. Hamba Tuhan semua kami pendeta harus ikut bertanggung jawab untuk itu. Ya. Demikianlah panggilan untuk jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk membangun. Kemarin kita ada di sini dialog dengan para tokoh-tokoh agama Protestan yang dihadiri oleh pejabat bupati, demikian juga Sekda Kabupaten Tangerang dan juga Ketua FKUB dan timnya serta Densus 88. Kenapa sampai Densus 88? Berarti ada yang penting, ya, yang harus disikapi bersama oleh seluruh umat Tuhan, supaya kita menjadi pemersatu, ya, supaya kita menjadi pendamai, supaya kita menjadi pembawa berita sukacita di seluruh Kabupaten Tangerang, bahkan mungkin di luar Kabupaten Tangerang. Jadi kesimpulannya mempersatukan dalam keberagaman, inilah misi kita. Yang kedua, berani untuk melaksanakan misi pemberitaan ini. Yang ketiga, mari buka hati kita untuk memahami bahwa akan terjadi transformasi spiritualitas melalui spirit roh Allah yang kita terima. Karena roh Allah membimbing kita untuk mengarah kepada kedewasaan iman. Jadi kita harus terus naik level secara rohani. Pertama, mengenal dan menerima Yesus. Lalu kita bertobat dan mengikut Yesus. Dan kemudian kita belajar untuk hidup di dalam firman-Nya. Dan selanjutnya kita bersaksi di lingkungan manapun kita berada. Itu yang namanya multiplikasi. Ya. Ada ledakan iman, kesaksian yang harus kita lakukan. Kesuksesan banyak menjerumuskan. Kita harus senantiasa sadar bahwa Allah membenci kesombongan. Ia akan mendatangkan teguran bagi umatnya yang dikuasai oleh kecongkakan. Kenapa? Ini perlu menjadi sebuah peringatan bagi kita. Karena kecongkakan, kesombongan itu awal dari kehancuran. Saya sampaikan di sini ada 2 orang, ya, yang belum menikah, akan menikah. Tetapi saya bilangi kondisinya, penyakitnya semakin berat. Lalu ada sebuah tempat rumah sakit yang menampung orang-orang yang penyakitnya berat. Lalu pertanyaannya, apakah mereka disembuhkan? Tugas kami, kata tim yang ada di rumah sakit menampung orang-orang yang penyakit beratnya, di tempat ini kami hanya menyampaikan inilah kenyataan bahwa dia punya kondisi yang berat, tetapi kami akan terus mendampingi dia apa yang dia butuhkan bahkan sampai akhir hidupnya. Lalu seorang peneliti berkata, wah ini nggak pas. Masa kita ceritakan orang sakit dengan penyakitnya? Pasti dia drop. Tapi ini tim untuk menyadarkan bahwa hidup sementara. Yang penting bagi kita adalah bagaimana mempersiapkan hidup yang sementara ini. Kemana tujuannya? Lalu dalam rumah sakit itu mereka didukung bukan hanya secara obat dan fisik, tetapi juga didukung secara spiritualitas. Ternyata setelah dapat dukungan itu, penyakit tidak jadi masalah. Ada pasien yang berkata, saya sudah tahu penyakit saya, dan saya sudah tahu kapan mungkin sampai berapa lama menurut medis saya hidup saya. Tapi sepanjang saya masih ada waktu, saya akan terus bekerja. Dia tanam bunga, terus kemudian hasil dari rumput-rumput yang sudah tidak bisa dipakai ditanam lagi. Lalu dia kasih pesan kepada seorang yang datang ke sana meneliti. Dia tanya, apakah dengan kondisi ini kamu tidak merasa semakin terbeban di lingkungan ini? Tidak. Saya semakin siap. Pesan saya, kata pasien, jika saya meninggal, coba lihat hasil tanaman saya ditanam. Nah begitu dia meninggal, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, lalu mereka mengingat apa pesannya. Ternyata apa yang ditanamnya itu bunganya mekar, tetapi yang ditanam artinya tumbuhan-tumbuhan yang tidak dipakai lagi, ternyata itu juga mengeluarkan tumbuhan yang baru, yang tidak kalah indahnya dari yang sebelumnya. Apa pesannya? Bahwa apa yang kita kerjakan
itu akan Tuhan berkati. Jadi jangan berhenti untuk melakukan apa yang menurut Tuhan dapat kita lakukan dalam keadaan kondisi apapun kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, lihat Yusuf yang sudah kita bicarakan dalam Kejadian 41. Mungkin Kejadian 38, 39, 41, 42 bisa kita lihat bahwa apa yang dikerjakan Tuhan melalui Yusuf karena dia mau tetap mendahulukan Tuhan. Sampai-sampai Potifar tahu bahwa Yusuf ini berbeda. Dan kemudian sampai Firaun tahu bahwa Yusuf dipenuhi oleh Roh Allah. Dan tidak ada yang bisa menyaingi dia di seluruh Mesir pada waktu itu. Yang termasuk negara yang luar biasa. Hebatnya adalah Firaun tidak sombong, tidak congkak, tidak menyepelekan pesan yang disampaikan oleh Yusuf. Bahkan luar biasanya, Yusuf diangkat setara seorang budak menjadi seorang pemimpin hampir setara dengan Firaun. Cincinnya diberikan kepada Yusuf untuk seluruh kekuasaan yang ada di Mesir. Apa dampaknya? Jika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan menjaga kita dalam suasana kelimpahan dan dalam suasana kekeringan, bahkan mungkin kelaparan sekali. Karena apa? Karena kita sudah belajar untuk tetap mengandalkan Roh Allah itu bilang. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bisakah Bapak Ibu tetap mengandalkan Roh Allah dalam hidupmu, dalam segala keadaan? Amin. Tuhan, kami bersyukur Engkau menghadirkan Allah Roh Kudus bagi kami di pesta pertama ini. Di kami merayakan turunnya Roh Kudus Pentakosta. Kami percaya bahwa pekerjaan Allah sedang Tuhan bukakan, agar kami tidak hanya berpikir tentang hal ini atau tentang diri kami. Kami harus berpikir dan melangkah tentang rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau boleh menuntun kami setiap waktu, sehingga kami tidak hanya berbicara tentang hal-hal duniawi, tetapi juga melangkah dan berjalan dalam hal-hal rohani, sehingga kehidupan kami tidak tinggal di dunia ini, tetapi kami bisa melangkah sampai kehidupan kekal di surga yang bakal bersama Tuhan kami Yesus. Izinkan kami Tuhan di dalam perayaan Pentakosta turunnya Roh Kudus ini, hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima curahan Roh Kudus. Biarlah kami boleh berbuah roh, sehingga kami boleh melakukan kasih dan berbagai buah roh yang Tuhan curahkan. Izinkan kami Tuhan untuk melihat ada rencana besar Tuhan kerjakan melalui kami, sehingga kami tidak hanya melangkah untuk hal yang kami butuhkan, tapi kami bekerja sama, khususnya jemaat Muhammadiyah Pokarawaci dan Bapak lain untuk membangun persekutuan, membangun kesatuan, bahkan membangun iman kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat yang telah mendengar firman. Berkati juga gerejamu HKBP yang berjuang berdoa dan melayani dengan sukacita, bahkan yang mengutus misionaris 12 hamba Tuhan ke Afrika. Biarlah kiranya melalui pimpinan Paulus dan seluruh pimpinan HKBP, kami bersama-sama untuk menopang dan mendukung para hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk melayani Tuhan di berbagai benua. Bahkan juga yang bersama-sama dengan kami di gereja kami masing-masing. Biarlah kami memiliki hati untuk mendukung, bahkan juga mendoakan para hamba-hamba, sehingga semuanya bergerak bersama untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kuasa Roh yang menuntun kami dalam seluruh kehidupan kami bermasyarakat, bahkan di usaha, pekerjaan dan bisnis kami. Untuk anak-anak kami yang sedang berjuang dalam ujian-ujian mereka, bahkan juga yang mempersiapkan untuk masuk ke akhir akademi, Tuhan tolong Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh berhasil untuk meraih apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka. Berdoa untuk setiap keluarga yang sedang membutuhkan tangan kuasa-Mu, biarlah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga suami dan istri bersama anak-anak dan keluarga
boleh sehati sepikir untuk terus menyerahkan langkah hidup keluarga kami kepada Tuhan. Berkati rencana gerejamu dalam rencana panitia Pesta Podion sebagai ucapan syukur kami untuk terus melayani Tuhan dan membenahi sarana prasarana sekolah. Terima kasih untuk para hamba-hamba yang melayani saat ini. Biar kiranya Kau terus memperlengkapi kami dan seluruh para pujian yang telah menyaksikan indahnya bersama Tuhan. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.